Musisi senior Kinan Nasution dan Budi Pekerti yang merupakan pencipta lagu Nuansa Bening menggugat penyanyi Vidi Aldiano ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kuasa hukum Kinan dan Budi Pekerti, Minola Sebayang, mengatakan bahwa kliennya memasukkan gugatan ke Pengadilan Niaga berupa gugatan perdata kepada Vidi Aldiano. Menurut Minola, sebelum mengajukan gugatan, Kinan dan Budi sudah bertemu dengan pihak Vidi yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Dari beberapa kali pertemuan, keduanya bersama kuasa hukum Vidi sepakat adanya pelanggaran hak cipta. Suami Sheila Dara itu tidak izin ke pihak pencipta lagu saat manggung di acara komersial membawakan lagu Nuansa Bening. Benar, memang tanggal 28 ini kita sudah menerima rilis pemberitahuan panggilan untuk sidang ya, tanggal 28 Mei berarti lusa, terkait dengan gugatannya klien kami ya, Kinan Nasution dan Budi Pekerti yang menjadi pencipta lagu Nuansa Bening ya. Ini kasus yang panjang, sudah terjadi beberapa kali pertemuan dan negosiasi, tapi masih belum didapatkan persamaan, ya. Sehingga itu yang membuat untuk adanya kepastian hukum, klien kami mengajukan gugatan dan gugatannya itu sudah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan sidangnya betul sudah ada pengumumannya, pemberitahuannya di tanggal 28 Mei ini, ya. Nah, ini terkait penggunaan lagu Nuansa Bening dalam beberapa konser ya, dalam beberapa konsernya Vidi yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya yaitu Kinan Nasution dan juga Budi Pekerti ya. Jadi memang dalam beberapa kali pertemuan-pertemuan itu memang ada beberapa kali ya, bahkan mungkin ratusan kali lagu itu digunakan dalam konser dan pertunjukan yang bersifat komersil yang memang tidak ada izin dari penciptanya ya. Hanya saja mungkin dalam gugatan kami hanya menampilkan lebih kurang 33 pengguna 31 pertunjukan secara komersil, di mana dalam pertunjukan tersebut lagu Nuansa Bening itu dibawakan tapi tidak ada izin dari penciptanya ya. Maka nanti sidangnya itu akan dilakukan pada tanggal 28 Mei ini. Hanya Vidi saja yang digugat karena memang yang menggunakan lagu itu kan hanya Vidi saja. Jadi ini sama seperti gugatan Ari Bias kepada Agnes Mo ketika menggunakan lagu Bilang Saja itu secara komersil tanpa izin. Jadi ini juga seperti itu, menggunakan lagu Nuansa Bening tanpa izin di dalam konser-konsernya yang bersifat komersil. Sebelumnya sudah ada mediasi belum? Atau sudah pernah ada beberapa kali pertemuan, ada perjumpaan antara kami dengan kuasa hukumnya Vidi. Hanya saja belum ada persamaan. Nah, persamaan apa ini? Kan begitu. Persamaan terhadap besarnya ganti rugi atau denda. Ya. Kalau berkaitan dengan masalah telah terjadi pelanggaran itu, saya kira sudah sepakat dengan kuasa hukumnya juga sudah sepakat bahwa ada pelanggaran itu, karena kalau tidak ada mereka tidak sepakat bahwa udah ada pelanggaran itu, kan nggak mungkin juga mereka menawarkan ganti rugi. Ya, hanya saja ganti rugi yang ditawarkan itu masih belum bersesuaian dengan apa yang diharapkan oleh klien kami, mengingat pengeksploitasian lagu itu, penggunaan lagu itu secara komersil sudah dilakukan sejak tahun 2018 hingga 2008 sampai terakhir kemarin 2020 sekian. Jadi 16 tahun lebih kurang, kan artinya ini juga harus diperhitungkan dengan baik yang benar. Jadi artinya itu sebenarnya tinggal masalah persamaan aja. Kalau masalah persamaan mengenai masalah besarnya ganti rugi, tapi kalau persamaan tentang ada pelanggaran, ini memang kalau dari pembicaraan kami terdahulu dengan tim kuasa hukumnya Vidi udah sepakat ada pelanggaran, makanya ditawarkan ganti rugi ya. Cuma yang mereka tawarkan itu belum bersesuaian. Ada nilainya, nanti mungkin pada waktu sidang biar tim saya yang akan sidang di Jakarta Pusat akan menjelaskan isi detail daripada gugatan tersebut, karena nggak mungkin dong kita sampaikan hari ini sebelum sidangnya dimulai. Ya. Oke, berarti mungkin kalau boleh tahu berapa sih Bang kisaran? Nanti saja kan tergantung apa namanya itu dendanya berapa dan ada berapa pertunjukan yang dilakukan tanpa izin itu tadi. Jadi nanti detailnya mungkin bisa dilihat pada waktu sidang, tim saya akan memberikan informasi. Mungkin nanti pas sidang videonya akan hadir atau seperti apa?
Dia dipanggil untuk hadir dalam persidangan. Tapi kan artinya itu bisa diwakili oleh tim kuasa hukumnya, bisa juga dia hadir sendiri. Bang, penciptanya ada 2 ya Bang berarti? Pencipta lagu Nuansa Bening itu ada 2, satu Kenan Nasution dan sekaligus dia juga yang membawakan lagu itu tahun 78. Dan satu lagi adalah Budi Pekerti. Ya, yang menciptakan lagu tersebut. Jadi dua-duanya ini yang sekarang mengajukan gugatan kepada Vidi. Bang, ini Bang. Ya nggak apa-apa, karena memang tujuan saya ketika memberikan advokasi, kemudian memberikan edukasi kepada teman-teman pencipta yang bercurhat ke saya tentang pelanggaran hak cipta itu, sampai ada beberapa upaya hukum yang kami lakukan. Sebenarnya banyak upaya hukum yang kami lakukan. Kami jangan sebut lah. Tapi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh banyak pihak ketika kami somasi, ketika kami tegur. Mereka lebih memilih untuk bernegosiasi dengan kami dan mengakui kesalahannya, sehingga semua masalah itu bisa diselesaikan tanpa harus sampai di persidangan. Nah, tapi ada juga orang yang seperti yang tadi saya katakan menganggap ini masalah kecil dan masalah biasa, seperti Agnesmo, maka sampai kepada gugatan. Nah, dan akhirnya meledaklah masalah hak cipta ini sehingga menjadi bahan pembicaraan, bahan podcast, bahan negosiasi. Wah, banyak sekali ini. Padahal dulu nggak ada yang melihat dan nggak ada yang melirik. Ya, hanya saya yang meliriknya kan gitu kan, secara hukum praktisi saya meliriknya. Nah, tapi sekarang ini menjadi suatu hal yang menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk memperjuangkan hak cipta. Tapi paling tidak saya telah berhasil untuk membuat orang mau memahami undang-undang hak cipta, mau memahami hak daripada pencipta, dan tentu lebih dalam lagi mempelajari undang-undang hak cipta tahun nomor 28 tahun 2015. Jadi memang akan seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian tidak ada pertemuan antara para penyanyi dengan pencipta ini maka akan terus seperti ini. Nah, kemarin itu sudah ada sih niatan dari teman-teman komposer untuk mengundang teman-teman dari penyanyi. Tapi kan teman-teman penyanyi kan nggak mau nih ketemu, alergi. Padahal nggak ketemu, udah dicari satu kesepakatan bagaimana caranya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, karena nggak ada masalah, nggak ada jalan keluarnya kalau kita mau mencarinya bersama-sama. Tapi kalau kita merasa bahwa kita kebal hukum, kita merasa bahwa sebagai performer itu kita tidak bisa disentuh ketika membawakan ciptaan orang lain secara komersil, itu nggak boleh diapa-apain, kan begitu ya. Ini akan jadi seperti ini karena undang-undangnya tidak bilang demikian. Penyanyi sekaligus pencipta lagu Judika turut menanggapi kasus Lesti Kejora yang dilaporkan pencipta lagu dangdut Yoni Dores karena dianggap tak izin ketika membawakan lagunya. Menurut pelantun Jikalau Kau Cinta itu adanya gerakan visi salah satunya untuk mengantisipasi masalah yang dialami oleh Lesti sebagai penyanyi ketika membawakan lagu seseorang. Judika beranggapan sebenarnya pemerintah Indonesia sudah mengatur soal hak yang diperoleh penyanyi dan pencipta lagu dalam undang-undang. Sebenarnya agak berbeda ya kasusnya Agnes sama Lesti, tapi ini yang kita bilang sebenarnya ekosistem musik ini sedang tidak baik-baik saja. Ini karena aturannya nggak jelas, informasinya ke masyarakat, ke pencipta, ke ekosistem ini sedang tidak informasinya tuh nggak jelas gitu. Akhirnya seperti sekarang kan penyanyi dan pencipta ini menjadi seperti orang yang bermusuhan gitu. Padahal ini kan kalau kita ngomong di rumah tangga ini sebenarnya satu kakak nih. Penyanyi, pencipta lagu itu sangat erat hubungannya gitu. Ada lagu, ada penyanyinya, dan satu simbiosis mutualisme yang dari dulu tidak pernah terjadi hal seperti ini. Jadi ini yang aku takutkan kalau negara nggak turun, kalau tidak diketok palu secara aturan mana yang berlaku, mana yang harus diikuti. Jadi jangan di tengah jalan kita seperti penyanyi ini merasa bingung seperti apa ininya. Kita tahu kan sistemnya tuh lewat LMKN, terus merasa sekarang mungkin ada
beberapa hal yang secara nyata sebenarnya aku juga pencipta merasakan hal yang masih belum benar sistem pembayaran royalti ini, pengkolekan sampai pendistribusiannya ke pencipta ini belum transparan, belum jelas gitu. Artinya ini yang harus dibenerin gitu. Tapi kalau sekarang semuanya jadi langsung direct main isu atau main somasi penyanyi, ini sebenarnya hal yang ya tidak elok gitu. Walaupun ini hak masing-masing, artinya pencipta, penyanyi punya hak untuk melakukan apapun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi yang aku mau bilang ini nggak baik gitu. Artinya penyanyi dan pencipta ini berseteru ini sangat tidak baik ya. Mudah-mudahan cepat ada solusinya. Sekali lagi aku bilang pemerintah ketok palu peraturan yang mana yang benar, yang berlaku seperti apa. Jadi semuanya nyaman gitu. Kalau Lesti ini kan masalah mekanikal yang aku tahu ya, bukan performing right. Nah, ini juga belum terinformasi sebenarnya banyak hal ke masyarakat. Mekanikal ini kan secara misalnya izin cover di YouTube. Nah ini kan kita banyak juga yang belum disampaikan ke masyarakat ini seperti apa sistemnya. Jadi misalnya kayak Lesti ini aku nggak tahu juga ya, aku jadi belum tahu seperti apa jelasnya dia cover di YouTube-nya kah atau orang lain yang upload lagu yang dinyanyikannya milik orang lain, tapi orang lain yang upload itu kan sebenarnya nggak salah dia kalau seperti itu. Tapi kalau dia yang upload misalnya tanpa izin, nah itu kan sebenarnya di YouTube juga udah punya mekanisme gitu langsung seperti apa. Tapi sekali lagi ini pelajaran buat sistem di Indonesia ini supaya semuanya harusnya, apalagi musisi ya, sama-sama musisi ini sebenarnya saling berdiskusi aja seperti apa maunya. Jangan main somasi main isu-isu kayak gitu kan sebenarnya kurang baik untuk nanti juga keberlanjutan lagu-lagu dan juga ke penyanyinya gitu. Akhirnya ada ketakutan nanti orang penyanyi untuk menyanyikan lagu-lagu di kemudian hari, akan mencari aman. Kalau mau ya diumumkan aja pencipta lagu yang memang memberlakukan hak eksklusif lagunya misalnya di luar sistem yang ada di pemerintah ini untuk performing right ya, misalnya ya diumumkan gua gini ya, gua harus izin ke gua lewat ini gini, gua ada bergabung di sini, gua option out, gua keluar dari LMK misalnya yang di administrasi pemerintah. Ya udah, ya kita tahu gitu loh. Jadi penyanyi tahu, semua tahu aturan yang berlaku, jadi semuanya tahu. Misalnya kalau kita ke public komersial gitu ya, kalau kita di marketplace kan kita tahu kalau beli barang misalnya di mana kan kita tahu, kita cari barangnya, kita bayar dulu baru barangnya dikirim gitu. Sisi positifnya ini adalah apapun itu, sekali lagi walaupun dibilang visi sama aksinya berbeda, buat aku perjuangannya sama. Mau dibilang seperti apa, perjuangan aku juga sebagai pencipta pengen semua pencipta mendapatkan haknya. Tetapi di dalam lagu ini juga ada hak penyanyi yang juga harus dipikirkan gitu, gimana mereka nyaman menyanyikan lagu-lagu ciptaan itu. Dan diingat dari depan semua itu perjanjian harus dibuat. Jadi jangan di tengah jalan main ini kan begini. Nah, dari depan seperti apa perjanjian kan harus jelas gitu. Jangan tiba-tiba di tengah main sikat karena ini begini, ini gua punya hak eksklusif atau lagu-lagu gua jadi lu begini. Ya nggak bisa gitu loh. Jadi kan aku juga di label dulu nggak kenal itu pencipta, memang di Sony Musik dulu aku nggak tahu pencipta laguku siapa. Bukan karena aku nggak mau tahu, tapi label itu memang punya bank lagu yang besar ada di label, kita nyanyikan begitu besar, dan mereka punya kontrak sendiri bersama penciptanya gitu. Kita bahkan nggak tahu berapa kontrak mereka. Tiba-tiba di tengah jalan mereka nanti isu kita kan, kita kaget gitu loh. Jadi padahal di depan itu tidak ada ininya gitu, tidak ada informasinya atau kesepakatannya seperti apa. Bang, jadi dibicarakan. Teman-teman visi masih kan sidang? Ya masih sidang, masih pendahuluan ya, masih sidang pendahuluan 2 kali. Kemarin yang pertama Hakim MK-nya bilang dibereskan lagi, administrasinya masih ada yang kurang, dan itu biasa aja di sebuah sidang karena mungkin ada hal-hal yang harus kelengkapan lah yang dilengkapi. Udah dilengkapi. Kemarin Hakim juga bilang kalian udah datang ke tempat yang tepat. Nanti akan ada sidang pleno. Kalau kemarin ada 3 hakim, nanti akan ada 9 hakim untuk mengadili atau ini menjalankan kasus ini. Jadi
apapun nanti hasilnya, lah inilah cara kita bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi jangan dibilang kalaupun visi ke sini tuh salah, ini urusan pencipta. Ya visi juga mau punya suara untuk hal-hal seperti ini, dan menurut kita memang negara harus hadir. Jadi apapun yang diputuskan negara nanti kita pasti legowo karena kita patuh sama aturan yang berlaku. Teman-teman visi akan hadirkah akan hadir nanti untuk sidang selanjutnya atau hanya Ya kan kita akan mengikuti persidangan, kita nggak tahu apa yang dibutuhkan hakim nanti. Kalau kita diminta hadir ya pasti hadir. Kalau misalnya sebagai saksi ini, saksi ahli atau apa untuk kasus ini, pasti kita diundang ya kita datang. Gitu. Jadwalnya kapan itu, Bang Yuk? Belum tahu yang. Pembisnis Jennifer Jill alias Jennifer Ipel beberapa waktu lalu menjadi sorotan usai mengunggah momen dirinya tengah menggendong seorang bayi. Usut punya usut, bayi tersebut merupakan anak adopsi Jennifer dan suaminya Ajun Perwira. Saat ditemui di sela-sela kesibukannya, wanita yang akrab disapa Mami Ipel itu menceritakan awal mula dirinya memutuskan mengadopsi bayi saat usianya masuk ke 54 tahun. Pada akhir 2024 lalu, Mami Ipel rupanya tertarik dengan salah satu cerita followersnya yang mengaku menjadi ibu tunggal di usia 21 tahun. Ibu muda tersebut sedang hamil 6 bulan dan berencana untuk menggugurkannya. Pesan tersebut sampai ke Mami Ipel yang kemudian memutuskan untuk menawarkan bantuan. Pertemuan tak terduga ini adalah awal dari perjalanan Mami Ipel dan Ajun menjadi orang tua asuh. Lah, 6 bulan dia bener. Gimana sih Mi, maksudnya anak-anak kan udah mulai gede terus ada baby lagi, kaget nggak sih Mi? Ada Vilo paling suka banget nih, ada anak-anak yang gede, ada mainan baru, karena kan bedanya jauh banget umurnya mereka kan. They very excited karena ini perempuan, dan terus juga lucunya gue bisa dititipin ke mereka kalau gue lagi pergi, titip ya, gitu. Titip dalam artian tuh dijagain walaupun ada babysitternya. Jadi diajak main, jalan-jalan, malah kadang-kadang dibawa tidur sama Vilo di atas di kamarnya, kayak gitu. Tapi pertemuan Mami pertama sama orang tuanya si baby sendiri gimana sih? Gak ada orang tuanya, cuman ibunya aja. Dan aku dapat itu bayi dari umur 7 hari. Jadi ya masih aku kenal dia di kandungan yang keberapa gitu, menjelang mau melahirkan. Ceritanya gimana sih Mi akhirnya Mami terus? Dari gini loh, banyak banget setiap hari tuh orang yang nge-DM yang mau ngasih anak, yang dengan alasan macam-macam lah. Tapi dari segitu banyaknya ada satu yang menonjol, yang aku tuh orangnya random aja tiba-tiba kok, dan gue baca. Kok ini agak-agak gimana ya, kayak kena aja. Aku telepon, ketemuan dia di Bandung, ketemuan. Aku tanya, lo kenapa? Gitu kan? Why? Ayo yakin? Iya, nggak minta apa-apa, nggak mau apa-apa, dan dia biaya sendiri. Maksudnya ngelahirin sendiri, nggak yang minta duit, nggak ada. Aku yang panik dong, udah ngelahirin. Ya, jadi buat aku ini anak, dia juga sebatang kara. Orang tua juga nggak ada, jadi dia juga belum mampu. Dan proses aku untuk kalau dibilang mau adopsi itu kan harus ada 6 bulan dulu bersama kita. Habis itu baru secara dokumen kertas-kertas itu baru diurusin. Jadi baru nantilah minggu depan. Karena dia tanggal 18 kemarin genap 6 bulan. Emang pengennya yang perempuan dari bayi kecil, nggak mau yang udah gede, maunya yang bener-bener bayi kecil, gitu kan, yang ngerasain itu lagi loh. Dari namanya juga pakai marganya Kak Ajun juga ya Mi? Iya nanti, betul. Oh, untuk pengurusan administratifnya sedang berjalan? Lagi kita ngurusin nanti di minggu depan lah. Karena kan baru, aku masih sibuk, baru juga pulang dari luar kota, dan masih banyak banget jadwal. Jadi kita ngurusin hampir sebelum bulan ini. Tapi sama komunikasi sama ibunya si baby sendiri baik? Aku baik, ibunya sih gak kepengen apa-apa, sama sekali gak. Malah aku minta waktu itu ada 10 hari deh, 10 hari aku udah tugas di luar sama Ajun, ada event. Aku ajak dia, kamu mau gak ke rumah, nginep di rumahku 10 hari selama gue gak ada.
lo jagain dia tuh bayi, kan bayi lo, jagain deh. Maksudnya apa sih, kayak ada closure lah gitu kan. Selesai ketemu, udah balik lagi dia. Gitu. Sekarang dia udah pindah dari dari Bandung, sekarang ada di Bali. Buat aku nggak ada masalah. Buat aku nggak ada masalah. Kalau memang nantinya kan itu anaknya milih. Aku nggak inilah, bukan milih. Nah, ini anak kan pasti harus tahu ibunya. Gitu. Nggak boleh dijauhin. Aku sih nggak kepengen itu. Berarti berbicara misalnya berapa tahun kemudian ketika anaknya sudah sedikit mengerti, apakah mami tetap mau merahasiakan tentang adopsi itu? Nggak akan gue Mau rasain. buka-bukaan aja. Dan itu gue kasih tahu sama ibunya. Untuk sekarang ya lu jangan ganggu. Kalau nggak gue telepon, kalau nggak gue minta ya lu jangan ganggu. Gitu, jadi itu jelas. Jadi semuanya hukum-hukumnya jadi ada perjanjiannya kita sama notaris apa semua itu ya jelas. Kalau gue panggil, gue boleh. Jadi kalau ASI mungkin atau Sempet sama ibunya waktu habis sebulan aku suruh ASI. Lebih itu baru enggak. Jadi sebulan setengah, 1 bulan di ASI, mau menjelang 2 bulan baru aku kasih minuman kaleng, susu kaleng ya, bubuk Formula. tapi kalau boleh tahu memang ibunya alasannya apa sih Mami? Karena anaknya baru 21 tahun saya, baru 21 tahun. Aku nggak mau nanya banyak soal cowoknya, emang nggak menikah, gitu. Aku nggak mau nanya juga. Tapi kan mengadopsi anak juga kan keputusan yang besar nih. Sempat debat-debat sama Kak Ajun nggak sih atau gimana? Dari awal kita udah mau, dari awal kita menikah. Dan ini istilahnya bukan bayi pertama yang ditawarkan, tapi choose by heart gitu. Yes, betul. Banyak banget, beneran. Banyak banget. Waktu itu hampir kita mau yang ada kembar malah. Betul. Enggak lah, gue minta 1, nggak minta 2. Masih ada 4 nih yang udah gede-gede. Gue suruh ngurusin lagi. Enggak lah. 1 aja dulu. Jadi dan Ajun pun nerimanya tuh bagus banget. Maksudnya dia tuh secara apa ya? Kalau aku udah pernah punya anak, maksudnya udah pernah ngejalanin. Ajun ini yang pertama kan. Jadi lucu aja ngeliatnya. Untuk dia ngurusin, dia kasih susu, tidur sama dia, seneng aja gue ngeliatnya. Melihat sosok bapaknya ya. Iya, keluar itu semua. Yang gue pikir, anak DJ kok jadi kayak gini ya.